Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Kita di episode ini akan bertadarusan dari kitab Yeskiel pasal yang ketiga. Dan sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat kali ini, hari ini, kami sudah diberkati Tuhan dan kami ingin melanjutkan tadarusan Alkitab kami, Yeskiel pasal yang ketiga. Bicara kepada kami masing-masing, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membahas Yeskiel pasal yang ketiga pada episode kali ini. Saya siapkan Alkitab saya, Bapak Ibu juga saya harapkan menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, ada perikop Yeskiel pasal 3 ya. Perikopnya masih nyambung dengan yang kemarin, jadi tidak ada perikop baru kalau saya lihat dari ayat kitab saya ya. Ayat 1 ya, bersama saya kita baca. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka aku bukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada satu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang kau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan kau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan kau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu, suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari lamanya. Apa yang kita baca di sini adalah lanjutan tentu dari apa yang kita sudah bahas dalam tadarusan sebelumnya, bahwa Imam Yeskiel dipilih Tuhan menjadi nabi untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk memperkatakan perintah Tuhan kepada bangsa pilihan Tuhan sebenarnya. Tapi dalam ayat-ayat yang kita baca di Yeskiel 2, Yeskiel 3,
disebut sebagai bangsa yang pemberontak, keras kepala, tegar hati. Ya. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kepada Yeskiel di pasal 2, ingat, pokoknya sampaikanlah. Tapi jangan berpikir apa yang kau katakan akan didengar mereka. Mereka itu sudah memberontak. Jadi katakan saja apa yang kuperintahkan untuk dikatakan kepada mereka. Entah mereka mendengar atau mereka tidak mendengar, jangan pedulikan. Sampaikanlah. Biar mereka tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada nabi Tuhan. Jadi kalau kita hubungkan dengan pasal 2 kemarin, Yeskiel itu diminta Tuhan untuk konsisten hanya memperkatakan perkataan Tuhan dan tidak memperkatakan kata-kata yang bisa membuat orang Israel akhirnya disenangkan. Soal mereka nanti senang apa tidak, terima apa tidak, Tuhan bilang sama Yeskiel, jangan pedulikan. Pokoknya kau jadilah nabiku. Nah, ini yang ya dalam pelayanan saya berusaha saya kerjakan paling tidak ya. Saya berharap juga semua saudara juga melakukan hal ini, bahwa melayani Tuhan dalam bentuk apapun ya. Kebetulan saya adalah seorang pelayan firman gitu ya, gembala juga. Ya, saya cuma mengatakan atau mengajarkan apa yang Tuhan memang taruhkan di hati saya, tanpa saya mau pedulikan gitu ya. Saya belajar untuk konsisten hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan. Soal apa yang saya ajarkan diterima apa tidak oleh orang yang mendengarkan saya, ya saya kembalikan kepada masing-masing. Tapi saya belajar untuk tidak mengajarkan sesuatu yang semata-mata agar orang suka sama saya gitu loh. Ya, berkali-kali saya bilang dalam pelayanan, dalam bentuk apapun ya, pelayanan itu kan nggak harus di mimbar, nggak harus sebagai pendeta, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah hamba Tuhan. Entah sebagai seorang pebisnis, pekerja kantoran, buruh pabrik, atau apapun gitu ya, besar dan kecil. Belajarlah melakukan sesuatu memang seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, soal nantinya feedbacknya kepada kita entah dari orang, entah dari materi itu positif atau negatif, belajar aja konsisten untuk melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh semua pengikutnya. Nah, ini kembali diingatkan Tuhan kepada Yeskiel. Yeskiel disuruh makan itu gulungan kitab. Makan ini ya dalam ayat-ayat yang kita baca, kalau kita tafsirkan literal ya kayak Alkitab kita makan gitu. Tapi kan itu tidak literal begitu, tidak harafiah begitu. Ya, sebab banyak orang juga memahami terlalu literal gitu ya. Saya pernah mendengar ada orang kalau tidur beralaskan kepalanya dengan Alkitab, bukan dengan bantal. Kenapa? Ya supaya ayat-ayatnya itu dekat dengan memori saya, dengan otak saya. Saya bilang dalam hati, apakah begitu gitu? Kalau begitu saya akan bantalan juga dengan Alkitab saya gitu. Kan nggak gitu ya. Jadi juga ayat ini nggak kita artikan Alkitab kemudian kita makan gitu ya. Terus kita cincang-cincang, terus kita kasih saus, kita bumbuin, terus kita telan gitu. Kita makan kertas Alkitab gitu. Bukan itu artinya. Tentu ini adalah makna simbolik bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu ya telan mentah-mentah gitu. Dalam artian terima saja. Ya, Tuhan ingin bilang sama Yeskiel, jangan kau tambah-tambahi, jangan kau kurang-kurangi apa yang kukatakan kepadamu. Gulungan kitab itu, firman Tuhan, firmanku ini telan. Dan habis ditelan, Tuhan berkata kan, sampaikan, beritakan kepada Israel, kepada umatku gitu ya. Kau diutus bukan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengerti bahasamu. Kau diutus kepada Israel. Kalau kau diutus kepada bangsa-bangsa lain yang tidak sebahasa, tidak sebudaya, mungkin kau akan didengarkan oleh mereka. Tapi meskipun kau kuutus kepada bangsamu sendiri yang sebahasa, sebudaya, tapi mereka tidak akan mendengarkan engkau. Ya. Sebab mereka sudah menjadi bangsa yang pemberontak. Tapi sampaikan saja. Nah, ini yang harus kita mengerti dalam prinsip pelayanan itu ya seperti itu. Memperkatakan aja perkataan Tuhan. Soal diterima apa tidak terima, orang mau dengar apa tidak dengar, ya itu urusan mereka. Tunjukkan bahwa kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang konsisten.
Seperti Tuhan berkata kepada Yeskiel, sampaikan aja. Mereka dengar apa tidak mendengar, sampaikan saja supaya mereka tahu ada nabi di tengah-tengah mereka. Nah, saya berkomitmen paling tidak secara pribadi untuk mengambil peran ini. Ya. Saya ngomong aja apa yang Tuhan suruh gitu ya. Apa yang Tuhan perkatakan di hati saya, di pikiran saya sampaikan gitu ya. Tanpa saya berusaha untuk mengolah kata atau menyampaikan atau membuat suatu materi yang sekedar menyenangkan orang. Nah, kalau saya sudah lakukan itu ya dengan konsisten, tentu nanti sedikit banyak ya ada orang yang akhirnya bisa melihat konsistensi gitu ya pelayanan yang saya bangun, yang kami bangun, dan akhirnya mereka bisa percaya gitu ya, bisa melihat gitu bahwa ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan yang konsisten mengatakan kebenaran gitu ya, tidak ikut arus dunia gitu. Nah, berusahalah ya, kami, Dewi, saya secara pribadi berusaha untuk melakukan hal ini dengan membuat program yang seperti ini. Ini kan program yang jujur saja kan tidak terlalu menarik ya. Ya, kalau saya dibandingkan program-program lain yang menginterview kesaksian orang atau bicara mengenai roh jahat gitu ya, bicara mengenai dunia alam roh ya, bicara soal akhir zaman, itu pasti viewernya banyak. Saya tidak bilang saya tidak akan ngomong itu, tapi saya tidak mau jadikan itu sebagai alat untuk membuat saya terkenal gitu, atau orang jadi ingat saya tentang hal-hal seperti itu. Saya akan bicara soal hal-hal itu kalau memang Tuhan suruh saya untuk mengatakan hal itu. Dan ya tadi ya, jadi saya belajar untuk mengikuti teladan Yeskiel ini. Dan perhatikan baik-baik, Yeskiel ketika habis mendengarkan perintah Tuhan ini, dan ketika kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang berada di atas kerubim, Bapak Ibu ingat pasal 1 Yeskiel, dan ketika kerubim itu terangkat, kemuliaan Tuhan terangkat ya, akhirnya Yeskiel kembali dalam kesadarannya, dan dia di ayat 15 ayat terakhir di perikop ini, dia tertegun di tengah-tengah orang Israel yang tinggal di sekitar tepi sungai Kebar di Tel Abib ya. Artinya Yeskiel berusaha mencerna gitu ya, aku harus bagaimana nih di tengah-tengah saudaraku sebangsa di tanah pembuangan yang semuanya sedang jauh dari Tuhan ya, karena tidak mungkin mereka beribadah kan di pembuangan itu, karena dalam perjanjian lama mereka beribadah itu ya di Yerusalem, di bait Allah. Sejak dulu diajarkan beribadah itu di kemah suci, ketika sudah ada bait Allah, di bait Allah. Jadi apa yang dikerjakan misalnya di dalam kitab Daniel naik ke suatu rumah terus beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari dengan kiblat ke Yerusalem, itu Bapak Ibu jangan pahami bahwa itu adalah hal yang umum yang dikerjakan oleh orang-orang Israel di pembuangan. Itu hanya dilakukan oleh Daniel, dan mungkin beberapa orang melakukan hal yang sama dengan atau cara yang berbeda, yang benar-benar memiliki kerinduan kepada Tuhan. Tapi nggak semua orang Yehuda yang dibuang ke Babel itu seperti itu, Bapak Ibu. Sebab mereka terbiasa beribadah ke bait Allah. Nah, ketika mereka ada di pembuangan di Babel, negeri antah berantah, ya, penyembahannya kepada dewa-dewi kafir, dan mereka akhirnya tidak tahu harus bagaimana beribadah. Mereka dalam hati mereka mungkin tetap umatnya Yehova, tapi mereka tidak mengekspresikan ibadah mereka. Seperti banyak orang Kristen hari-hari ini yang berkata saya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka juga bingung gitu beribadah di mana. Kadang-kadang juga malas beribadah ya. Mereka nggak berusaha untuk datang beribadah. Mereka tahu ada gereja di situ, tapi mereka tidak beribadah dengan banyak alasan, banyak argumentasi. Ya sama ini kondisinya. Ya. Bangsa Yehuda di Babel dengan keadaan orang Kristen hari-hari ini. Mereka beriman di hati mereka katanya kepada Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengekspresikan iman itu lewat apa yang disebut dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan itu bagaimana. Ya. Mereka, orang Kristen kebanyakan nggak suka berdoa. Orang Kristen hampir kebanyakan nggak pernah
buka Alkitab. Bahkan Alkitab aja mereka nggak pernah buka. Karena sudah hampir bertahun-tahun ini Alkitab mereka gunakan di handphone. Ya, ada di handphone mereka Alkitab, tapi digunakan kalau pas lagi urgensi aja. Ya, bukan untuk dibuka setiap hari. Padahal dengan adanya Alkitab di handphone kita yang kecil itu dan sangat ringan dan kemanapun kita udah terbiasa. Mana ada orang zaman sekarang tidak bawa handphone? Orang-orang di kampung ke sawah aja sekarang bawa handphone sudah terbiasa. Orang kampung, apalagi orang yang di kota. Dengan kemudahan yang bisa kita pakai dengan handphone, saya rasa hampir semua orang punya handphone. Dengan ada Alkitab, software Alkitab dalam handphone mereka, itu kan mestinya memudahkan mereka untuk membaca Alkitab setiap hari. Alih-alih dibandingkan dulu, sebelum orang kebanyakan mempunyai handphone, Alkitab harus dibawa dalam bentuk buku yang tebal. Risih kita kadang-kadang membawanya di tengah sebagai minoritas di bangsa yang mayoritas bukan Kristen. Mungkin kita risih juga. Saya bisa memahami membaca Alkitab dalam bentuk buku di bis, di tempat kerja, ketika istirahat juga nanti akan dicap sebagai orang sok-sok fanatik gitu ya. Saya mengerti pemahaman itu, tapi dengan handphone kan semestinya semua yang kita khawatirkan dituduh fanatik, dituduh sok-sok suci, dituduh apalah kan bisa kita abaikan karena banyak orang lain di sekitar kita juga membuka handphone. Cuman mereka membuka handphone untuk membuka aplikasi apa, kita membuka Alkitab. Semestinya memudahkan, tapi meskipun Alkitab ada di handphone kita, tapi berapa banyak saudara yang punya handphone dengan aplikasi Alkitab di dalamnya itu yang membuka Alkitab setiap hari? Rutinkah? Ya. Apalagi kalau ke gereja sekarang, mana ada orang Kristen bawa Alkitab dalam bentuk buku. Ya. Di gereja yang saya gembalakan aja mungkin hanya saya saja yang pemimbar masih membawa Alkitab gitu ya. Atau menunjukkan diri ke gereja bawa Alkitab gitu, karena ya tadi di gereja sudah ada tampilan di layar atau di proyektor gitu ya, di TV ya. Di handphone juga masing-masing ada, sehingga untuk apa kita bawa tebal-tebal berat-berat buku Alkitab itu. Saya kalau masih diundang di gereja lain dan waktunya cocok, saya selalu bawa Alkitab itu, tidak menggunakan handphone dan tidak mengandalkan Alkitab yang ditampilkan oleh multimedia gereja yang mengundang saya. Ya, bukan apa-apa, dengan harapan ya saya menjadi teladan lah gitu, bahwa Alkitab itu ya penting gitu ya. Ada pemaknaan simbolik di situ, ada penghargaan saya juga di situ, dan saya memang membaca setiap hari. Pengen mengekspresikan bahwa penting kita membaca Alkitab setiap hari. Makanya program ini ada. Ya, tapi kan ya tadi ya, berapa banyak sih orang yang suka seperti ini? Orang lebih suka hal-hal yang wow-wow, yang heboh-heboh gitu. Ya, saya memahami juga itu adalah kesukaan orang-orang akhir zaman. Saya berusaha mengadaptasi, makanya kita buat YouTube seperti ini. Nanti ke depan kita coba siapkan program-program yang premium gitu ya, yang bisa diakses oleh saudara, tapi ya hanya saudara yang benar-benar mau serius saja ya. Tidak saya tampilkan, tidak saya publish untuk umum. Jadi orang-orang yang memang mau mencintai kebenaran dan mau belajar saja yang bisa mengaksesnya gitu ya. Jadi kita belajar saudara untuk melakukan hal-hal yang juga disukai oleh orang-orang dunia, tapi dalam koridor yang masih benar gitu saudara. Jadi sama-sama kita belajar saudara ya. Kita belajar untuk terus melakukan hal-hal seperti ini. Saya berharap Bapak Ibu juga konsisten ya, belajar memahami apa yang sedang dialami oleh Yeskiel yang kita baca di pasal 3 ini. Bagaimana dia berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun selama 7 hari dia duduk tertegun di tengah-tengah tanpa berkata apa-apa. Mungkin dia berusaha menyelaraskan apa yang dia baru lihat, apa yang dia pahami, karena dia habis menelan gulungan tadi, kebenaran dia terima untuk diperkatakan, cuma dia berusaha untuk, sebagai manusia yang terbatas, dia berusaha untuk melakukannya gimana bagusnya gitu ya. Dan itu hal yang lumrah. Setiap manusia ketika dipilih Tuhan butuh proses untuk bisa memahami kehendak Tuhan atasnya, itu kan
ya boleh-boleh saja dan manusiawi. Ya. Saya saja ketika akhirnya mengerti panggilan saya apa harus cukup lama merenungkan segala macamnya gitu, tidak langsung gimana gitu, proses dulu ya, proses batin lah paling tidak. Ada mikir dulu, layak nggak gue ngomong begini nanti ya, siapa yang mau denger gue gini kalau gue ngomong begini ya, ada adaptasi yang cukup lama, meskipun tidak terlalu lama untuk kasus saya, tapi saya butuh waktu juga untuk memahami panggilan Tuhan ini, dan akhirnya berani melangkah, dan akhirnya ketika berani melangkah semakin sejahtera, semakin sukacita, dan semakin yakin bahwa Tuhan memanggil untuk panggilan yang seperti ini gitu. Jadi berharap semua melakukan seperti yang Yeskel lakukan. Tuhan ketika perintahkan sesuatu kepada Yeskel, tentu perintah ini perintah yang secara general, secara umum itu juga berlaku buat kita. Ya. Di tengah dunia yang memberontak kepada Tuhan, dunia yang semakin duniawi, dunia yang semakin hedon, dunia yang semakin materialistik, dunia yang semakin sukar ini, Bapak Ibu dan saya sebagai pengikut Tuhan harus belajar seperti Yehezkiel, mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan juga seperti kepada Yehezkiel, yakni katakan kepada orang sekitarmu tentang apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jika kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ampunilah 70 kali 7. Itu kan perintah Tuhan kan? Ya kan? Nah, lakukan aja, katakan saja itu. Jangan bercerai. Soal nanti orang terima apa tidak terima, berargumentasi atau berdebat dengan kita, itu ya memang kalau kita mengatakan kebenaran, Tuhan ngomong kepada Yeskia, sekarang Tuhan ngomong kepada kita, memang seperti itulah. Kebenaran yang dari Tuhan itu nggak mungkin mudah diterima oleh orang. Nggak mungkin mudah. Dan pasti lebih banyak orang dunia yang akan menentangnya, karena tidak sepemahaman dengan apa yang mereka pahami sebagai orang dunia. Dan itu biasa. Ya. Lanjutkan ya, perikop berikutnya. Yeskia dipanggil menjadi penjaga Israel, ayat 16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak akan memperingatkan dia, dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup. Orang yang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jikalau engkau memperingatkan orang yang benar, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Waduh, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, inilah yang berat banget. Kita tuh kalau Bapak Ibu paham dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yeskia ini, dan Tuhan juga secara general, secara umum, ingin kita melakukan apa yang diperintahkannya kepada Yeskia ini sesuatu yang membuat kita paham bahwa kita nggak bisa hidup tuh egois. Ya, saya baca lagi ya, Bapak Ibu ya. Nih, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau sebagai orang percaya, kita tahu ada orang yang kita kenal lah gitu ya, atau orang lain yang kita tahu berbuat jahat. Terus kita tidak memperingatkan dia, dan orang itu mati ya karena dihukum Tuhan karena dia berbuat jahat. Dia dihukum mati. Tapi karena kita tahu dia berbuat jahat,
kita tahu bahwa apa yang dilakukannya akan membuat Tuhan menghukum dia, dan kita berdiam saja, orang itu mati, ya, karena dihukum Tuhan, dan kita, Alkitab katakan tadi, ya, yang tidak berkata apa-apa, juga kan dituntut tanggung jawabnya atas nyawanya yang hilang itu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa gitu, tahu orang salah, Bapak Ibu diam saja. Bapak Ibu nggak bisa gitu, ngelihat orang itu sedang tersesat, Bapak Ibu diamkan saja. Itu bukan urusan gue, itu urusan dia. Maka belajarlah untuk bersuara. Ingatkan dia. Kenapa? Sebab kalau kita tidak ingatkan dia, dan dia mati, ya itu kalau dia emang berbuat dosa, dia mati, dia dilempar neraka, itu emang udah begitu nasibnya dia, karena dia menentang Tuhan. Tapi problemnya kita juga akan dituntut sama Tuhan karena membiarkan orang ini mati tanpa pemahaman bahwa yang dilakukannya salah. Coba kita baca ayat 19. Jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahan ini, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tapi kalau kita peringatkan dia, dan dia tetap tidak mau mendengarkan kita, dia mati, ya mati memang, dihukum. Tapi kita selamat karena kita sudah mengambil bagian yang seharusnya sebagai orang percaya. Mengingatkan orang itu. Ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan diingat-ingat, tapi akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Nah, kalau ada orang benar, terus berbuat dosa, terus akhirnya dia mati, ya dia meskipun tadinya orang benar, tapi karena dia murtad, karena dia berdosa, maka hal yang baik yang dikerjakannya di masa lalu nggak ada gunanya. Dia mati dalam dosanya itu. Yang diperhitungkan Tuhan bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Dan kita yang tahu itu, kita tahu saudara kita itu berbuat baik tadinya, terus tiba-tiba berbuat jahat. Tadinya orang benar, tadinya orang percaya, terus sekarang berbuat dosa. Terus kita biarkan saja karena kita ngerasa bukan urusan kita. Maka, apa yang dikatakan? Orang itu mati karena dia murtad, karena dia berdosa. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas nyawanya yang terenggut ke neraka. Karena selama dia masih hidup, kita membiarkan dia terus berbuat dosa tanpa sekalipun memperingatkannya. Ayat 21. Jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, dan ia mau menerima peringatan, dan kau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau kita peringatkan dia, aduh lu jangan buat dosa dong, lu kemarin kan bagus, lu kan udah melayani Tuhan, kenapa begini? Dan dia bertobat, maka dia akan selamat, dan kita akan menyelamatkan nyawa kita. Jadi orang Kristen gak bisa egois. Kata Yeskiel ini, bagaimana saudara? Ayat berikutnya, Yeskiel menjadi bisu. Ayat 22. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliput aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah, pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan kau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar. Dan aku sujud. Tapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang. Kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu. Sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu. Sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang membiarkan, biarlah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kembali lagi, Yeskiel dikasih perintah Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Ya. Pokoknya aku akan membuat di mulutmu, lidahmu ya, melekat pada langit-langit menjadi bisu, sehingga aku nggak bisa berkata-kata. Tapi kalau aku mau memakai engkau, aku akan membuka semuanya mulutmu, sehingga kau bisa berkata-kata, dan lewat lidah dan mulutmu aku bicara kepada umatku. Kalau mereka mau mendengar, biarlah mereka mendengar. Tapi kalau mereka membiarkan, biarlah mereka membiarkan, karena mereka memang pada dasarnya bangsa pemberontak. Kalau bagi saya, ayat-ayat yang kita baca di pasal 2 dan pasal 3 ini saya jadikan prinsip pelayanan. Ya. Kalau bagi saya, ya, kalau saya tahu ada orang yang salah, orang yang berbuat salah, kalau saya tahu dan saya kenal tentunya, saya akan ambil bagian. Yang lu kerjain tuh gak tepat, kurang baik. Saya akan tegur.
Soal didengar apa tidak itu urusan dia. Paling nggak saya sudah mengerjakan bagian saya. Kalau ada orang benar tiba-tiba berdosa, yang dilakukannya salah, saya tahu, saya akan tegur dia. Soal dia dengar apa tidak dengar itu urusan dia. Yang penting saya sudah mengerjakan bagian saya. Saya ingat ada Tuhan berkata kepada Yeskiel di pasal 3 ini. Kalau saya hanya berdiam diri saja, saya sebagai pribadi buat benar, nggak berbuat dosa. Tapi saya membiarkan orang-orang yang saya kenal di sekitar saya berbuat dosa. Dan saya tidak ada andil dan tidak mau peduli dengan mereka. Meskipun saya tidak berbuat dosa. Tapi nyawa mereka yang terhilang karena dosa mereka, itu akan dituntut oleh Tuhan sebagai pertanggungjawaban saya juga. Kenapa kau sudah tahu kebenaran dan kau kenal mereka, kau tidak menyelamatkan mereka, kau tidak nasihati mereka, kau tidak ingatkan mereka. Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang egois. Kerjakan ini dalam lingkunganmu yang terdekat. Katakan saja kebenaran. Soal mereka dengar apa tidak mendengarkan seperti ayat tadi. Kalau ada yang mau mendengarkan, puji Tuhan. Kalau ada yang membiarkan, ya biarin saja. Yang penting kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Semoga dengan tadarusan pada malam hari ini, masing-masing kita lah gitu ya. Masing-masing kita bisa memahami bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar itu, menjadi orang percaya yang benar di tengah dunia. Sekali lagi, orang Kristen tidak bisa diam melihat orang-orang di sekitarnya yang dia kenal itu bertindak tanduk semaunya sendiri. Bapak Ibu harus jadi terang, Bapak Ibu harus jadi garam bagi mereka. Kalau terang kita tidak mereka terima, mereka mau main gelap-gelapan. Kalau garam kita, mereka tidak mau terima, mereka mau yang hambar-hambar saja. Kembalikan, silakan. Yang penting kita sudah berusaha jadi terang. Yang penting kita sudah berusaha menggarami. Yang penting kita sudah berusaha mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk memberikan kebenaran, menginformasikan kebenaran kepada orang-orang itu. Sehingga akhirnya ketika waktu kita selesai, kita tidak dituntut tanggung jawab atas jiwa-jiwa, atas nyawa-nyawa mereka yang tidak diterima dalam kekekalan surga. Kita akan dihapuskan, ya, tidak dianggap ikut bertanggung jawab atas jiwa yang dilemparkan dalam Gehenna neraka. Karena paling tidak Tuhan tahu, ketika kita masih bersama mereka di dunia, kita sudah pernah menasihatkan mereka untuk bertobat, tapi mereka tidak pernah mau dengar kita. Bapak Ibu, itu pentingnya penginjilan. Kesuksesan penginjilan bukan cuma sekedar ketika kita menginjil orang itu bertobat dan dibaptis, sorga bersorak-sorai. Itu benar. Tapi penginjilan juga prinsipnya kita memberitakan firman Tuhan. Sebab orang yang kita beritakan firman Tuhan itu, mendengar atau tidak mendengar, kita yang melakukan akan dapat upahnya. Semoga dipahami. God bless you. Ya, kita akan akhiri pertemuan pada episode kali ini. Semoga Bapak Ibu diberkati dan paham bagaimana harus menjadi seorang Kristen mulai hari ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode kali ini, Yeskiel pasal 3 dalam tadarus Alkitab kami ini. Kami diberkati luar biasa dan mengerti bagaimana kami harus bertindak sebagai seorang percaya di sisa hidup kami ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati, ya jangan lupa di subscribe, di like, dan beri komentar saudara juga. Apa yang saudara dapatkan yang berbeda dengan saya, angle-nya berbeda. Tolong jangan sungkan-sungkan untuk membagikannya dalam kolom live chat atau dalam kolom komentar, sehingga saya bisa membaca, yang lain bisa membaca, dan kita saling memberkati satu dengan lainnya. Terus dukung dalam doa, agar pelayanan di The Warriors Digital Ministry jadi berkat senantiasa dan akhirnya terus memberkati banyak orang dan memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Tadarus Alkitab, dan saya undur diri. God bless you all.